Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi, pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat ini adalah pertemuan yang terakhir kita membahas para filsuf yang berpengaruh pada psikologi. Minggu lalu kita membahas terakhir dengan para filsuf dari gereja, filsuf muslim juga kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke zaman berikutnya ya. Oke, kalau tidak salah ingat, seharusnya masih ingat ya, karena baru minggu lalu saya ada menuliskan tentang zaman kegelapan. Apakah kalian masih ingat? Zaman kegelapan itu muncul seiring dengan meningkatnya tentang ajaran gereja ya. Nah, pada abad pertengahan Eropa itu pernah mengalami masa suram yang disebut Dark Age tadi, atau masa kegelapan, di mana ilmu pengetahuan itu terhenti. Tidak ada lagi yang namanya rasa ingin tahu, rasa ingin mencari tahu kebenaran lagi, karena saat itu dibatasi oleh gereja. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu dibatasi oleh gereja. Kenapa kok dibatasi oleh gereja? Karena doktrin waktu itu, pemahaman waktu itu bahwa sebenarnya manusia tidak punya hak juga untuk mencari tahu, karena apa yang dia cari tahu itu sebenarnya pada Tuhan. Nah, sehingga terjadi banyak perdebatan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Oke. Nah, karena pembatasan ini, karena zaman masa suram ini mendorong bangkitnya peradaban modern Eropa yang dikenal dengan zaman Renaissance. Dimulai pada tahun 1450 hingga 1600, dan di mana zaman ini yang penuh pencerahan dan kemajuan ilmu serta filosofi. Jadi ketika Santo Agustinus sudah mulai membedakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan dan agama itu bisa dipahami secara terpisah. Nah, sejak itulah mulai banyak pencerahan, mulai banyak kembali lagi ke zaman dahulu, di mana budaya Yunani dan Romawi kuno masih mempertanyakan atau masih mencari tentang ilmu gitu ya, ilmu pengetahuan. Mulailah kembali lagi, makanya disebut Renaissance ini disebut sebagai kelahiran kembali, karena seperti kembali lagi ke yang zaman dahulu, di mana manusia boleh lagi untuk bebas untuk mencari kebenaran. Dan kembalinya pengaruh seni budaya Yunani dan Romawi kuno, dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, nah, zaman Renaissance ini menghidupkan kembali ketertarikan di bidang karakteristik individual. Sempat dibahas oleh Aristoteles bahwa sebenarnya individu itu punya keunikan gitu ya, ada manusia itu ada keunikan. Nah, sejak itu kemudian terhenti tadi, kena masa kegelapan tadi, kemudian muncul lagi di zaman Renaissance. Nah, ketika muncul di zaman Renaissance ini, mulailah ilmu psikologi siap untuk lahir. Karena ketertarikan ini menyulut perkembangan dan kelahiran humanisme. Kalau kalian sudah belajar di psikologi umum, mungkin ada tentang humanisme, yang maksudnya adalah ada transisi dari fokus abad pertengahan ke abad modern. Jadi dahulu fokusnya adalah ilmu dan filosofi. Kemudian pada abad pertengahan bergeserlah fokus itu menjadi kepentingan status sosial, feodalisme, dan kepentingan religi. Nah, ini yang terjadi pada masa masa gereja tadi ya, di masa kegelapan tadi. Nah, sekarang humanisme bergerak untuk mengubah fokusnya kembali lagi ke kepentingan manusia dan esensinya sebagai makhluk hidup. Nah, ini yang menjadi tujuan dari humanisme, mengubah fokus dari yang kepentingan status sosial dan lain-lain ini menjadi kepentingan manusia, esensinya sebagai makhluk hidup ya. Dan ketika fokusnya berubah menjadi kepentingan manusia dan esensinya sebagai makhluk hidup, ini sudah bergerak ke abad modern. Kita lihat lagi
prosesnya di masa Renaissance. Ketika manusia terbebas dari larangan dan asumsi religi, maka banyak penelitian atau izin yang dikeluarkan untuk melakukan pembedahan manusia dan mulai melakukan studi mengenai anatomi. Nah, ketika mulai diizinkan, diperbolehkan untuk melakukan studi tentang manusia, tentang anatomi, muncullah banyak penemuan baru, di mana tubuh manusia itu sesungguhnya dapat dilihat seperti mesin yang sangat kompleks, tetapi cara kerjanya dapat dipahami. Jadi zaman dahulu, di awal sebelum terbentuknya psikologi, ada pemahaman bahwa sebenarnya manusia itu sebuah mesin yang digerakkan. Nah, yang digerakkan oleh jiwa tadi. Nah, paham yang di kotak kuning ini menjadi kunci bagi psikologi sebagai ilmu sains. Karena kalau kita ngomongin tadi di religi, kemudian di filsafat, tidak ada pembuktian secara nyata, ya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, namun dengan ada penelitian, penemuan-penemuan ini, ilmu psikologi menjadi ilmu sains tadi karena bisa dibuktikan. Nah, itu dimulai pemahaman ini dimulai oleh Francis Bacon sama René Descartes. Nah, dua tokoh ini yang akan kita bahas di masa Renaissance. Oke, dia lahir, baca sendiri ya kalau biografinya. Nah, Francis Bacon ini adalah termasuk disebut sebagai bapak empirisme Inggris, ya. Dia menitik beratkan pada eksperimen. Nah, dia sudah mulai metodologi sains, sudah mulai melakukan penelitian. Nah, disebut metode Bacon. Oke, nah, sumbangan ilmu dari Francis Bacon sendiri ada 3. Dia memaknai bahwa manusia adalah penafsir alam yang dapat memahami alam melalui observasi dan penalaran. Poin 2 ini ya, melalui observasi dan penalaran ini yang menjadi pemikiran utama dari Francis Bacon yang bermula juga dari Aristoteles. Francis Bacon juga membangun metode induksi dalam menalar tadi. Dalam mengamati itu menggunakan metode induksi. Apa itu metode induksi? Nanti kita lihat di selanjutnya ya. Nah, ini ada 3 tujuan metode induksi. 1, agar ilmuwan bebas dari praduga dan prasangka yang melekat pada ilmuwan itu sendiri. Hal yang diamati itu menjadi objektif. Jadi ketika melakukan metode induksi kita harus melihat secara objektif. Nah, ada 4 hal yang harus dihindari, 4 idola yang harus dihindari. Idola tribus, ya, idola specus, idola fori, dan idola teatri. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar secukupnya, berhenti pada sebab-sebab yang diperiksa secara dangkal sebagaimana pada umumnya manusia awam. Jadi kita gampang mengambil kesimpulan tanpa melihat bukti yang cukup. Ya, ini biasanya sumber dari hoax gitu ya. Kemudian idola specus itu menarik kesimpulan berdasarkan prasangka pribadi atau prejudice, seperti manusia dalam gua. Jadi kalau kita sudah mengambil kesimpulan dengan kayaknya menurut saya seperti itu, nah perasaan saya seperti itu sudah masuk ke idola specus. Berarti kita masuk dalam manusia di dalam gua gitu ya. Nah, yang ketiga idola fora, menarik kesimpulan karena umum berpendapat demikian atau ikut pendapat umum. Jadi kayak biasanya lah ada banyak orang yang mengatakan tentang si A, kemudian kamu langsung mengambil kesimpulan bahwa si A itu seperti ini karena banyak orang yang mengatakan seperti itu. Itu idola fora atau idola pasar tadi ya. Idola teatri itu menarik kesimpulan berdasarkan kepercayaan atau mitos. Jadi misalnya kamu melihat ada teman yang mengalami sial gitu ya. Dia mengambil kesimpulan bahwa dia mengalami kesialan itu karena habis nabrak kucing hitam. Nah, itu kan mitos ya. Itu disebut idola teatri.
Jadi ketika kamu melakukan metode induksi, ketika melakukan mencari kebenaran dengan metode induksi, kamu harus menghilangkan 4 prasangka itu. Karena ketika kamu menggunakan 4 prasangka itu, otomatis apapun yang kamu amati akan tidak objektif lagi, tidak netral lagi. Nah, tujuan yang kedua, metode empiris tersebut bertujuan agar seorang ilmuwan dapat melihat perbedaan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Objektif tadi ya, jadi tidak bisa hanya bersumber dari satu fakta. Kemudian tujuan yang ketiga, mengamati objek apa adanya. Seorang ilmuwan dapat melakukan pengelompokan dan klasifikasi. Nah, metode induksi ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, ini yang konsep utamanya dari Bacon. Jadi ada observasi dan konsep di mana untuk dibedakan dari pendekatan induksi saat ini yang hanya melihatnya sebagai metode pengujian teori dan hipotesis. Tapi lebih pada metode pengujian tentang bagaimana pengamatan itu bisa mempengaruhi konsep seseorang. Nah, Bacon tidak melepaskan dirinya dari Aristoteles karena metode empiris yang ia bangun tidak berhenti pada pengetahuan mengenai data, tetapi pada pengetahuan mengenai kausalitas atas fakta-fakta. Jadi panutannya sama Francis Bacon adalah Aristoteles. Oke, lanjut ke tokoh selanjutnya ya, René Descartes. René Descartes itu adalah bapak filsafat modern, termasuk bapak matematika. Dia memahami tubuh manusia sebagai mesin. Nah, dia adalah yang setuju dengan pemahaman bahwa tubuh manusia itu adalah mesin yang bergerak dan perilaku yang bisa diprediksi berdasarkan input yang masuk. Nah, input yang masuk yang menggerakkan tadi mesin siapa? Itu jiwanya. Itu menurut si Descartes. Manusia bisa dijadikan sebagai objek penelitian sains. Ingat, di zaman dahulu sekali, di zaman Yunani, manusia itu tidak boleh diteliti karena ada kesuciannya di zaman dahulu ya. Nah, mulai di zaman Renaissance ini, manusia sudah dianggap boleh untuk dijadikan objek penelitian sains. Oke, nah ini yang diutarakan oleh René Descartes bahwa sebenarnya ada hubungan antara pikiran dan tubuh. Tubuh dan pikiran saling mempengaruhi, mind body problem. Tubuh itu entitas fisik yang kita sebut tadi mesin, sedangkan pikiran itu non material yang mampu mengoperasikan proses berpikir dan proses kognitif. Pikiran berinteraksi dengan tubuh melalui satu titik, yaitu otak, di mana fungsi pikiran. Zaman itu Descartes sudah memiliki pemahaman seperti itu. Oke, saya ulang aja. Oke, nah René Descartes ini mementingkan self awareness ya terhadap pengalaman kita. Ada namanya kurang lengkap, cogito ergo sum. Ya, cogito ergo sum, I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Karena yang ditekankan oleh René Descartes adalah self-awareness. Ketika individu sadar dengan keberadaan dirinya, sadar dengan dirinya sendiri, maka dia bisa dikatakan dia esensinya ada di dunia ini. Ini juga entitas fisik pada manusia yang tunduk pada prinsip mekanisme fisiologi sama seperti yang terjadi pada hewan. Namun pada manusia, aktivitas fisik tunduk pada perintah pikiran. Ya. Sedangkan jiwa itu sebuah entitas yang berbeda, terpisah dari tubuh, lebih mudah dipahami oleh manusia karena ada proses refleksi dan proses self-awareness yang diasumsikan menurun pada manusia. Oke. Dengan demikian, faktor pikiran atau kemampuan untuk self-refleksi itu yang membedakan manusia dari binatang, menjadikannya makhluk yang secara intelektual lebih unggul.
Ini Descartes juga menghubungkan karena dia basicnya itu adalah sains murni ya, sehingga dia bisa meneliti atau menemukan bahwa sebenarnya ada hubungan antara psikofisikal dengan itu tadi, tubuh dan pikiran tadi. Descartes menjadi filsuf modern pertama yang mendefinisikan objek studi psikologi sebagai pikiran. Oke, nah ini menurut Descartes sebenarnya ada kenapa kok kita bisa merespon itu karena ada input tadi kan, kita bergerak karena ada inputnya dari mana, dari stimulus yang kita dapatkan. Misalnya kita tahu bahwa api itu panas, itu kan stimulus panasnya, sehingga respon kita adalah menarik tangan kita. Nah, pemahaman reflect action theory ini yang oleh Descartes ini yang dibawa oleh aliran behaviorisme di zaman munculnya ilmu psikologi. Descartes juga mengatakan bahwa pikiran itu menghasilkan dua macam pengetahuan atau ide. Yang pertama drive idea, ide yang berasal dari stimulus eksternal, sedangkan innate idea itu ide yang dikembangkan dari pikiran atau kesadaran. Jadi misalnya tadi ya, ide yang berasal dari stimulus eksternal tadi panas itu kan kamu karena merasakan bahwa ada panas di luar. Sedangkan innate idea itu ide yang dikembangkan dari pikiran. Misalnya kamu membuat karangan, itu ada dari pikiranmu, dari kesadaranmu. Self refleksi itu termasuk innate idea. Oke, nah lanjut langsung ke positivisme, aliran selanjutnya ya. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Aliran yang mempercayai bahwa semua pertanyaan dalam hidup manusia dapat dijawab oleh sains dan memiliki basis empirisme. Empirisme itu dapat dibuktikan ya. Hanya ada satu tokoh yang akan kita bahas dalam positivisme, yaitu Auguste Comte, filsuf Prancis ya, di bidang sosiologi, dapat dikatakan sebagai bapak sosiologi dunia. Dia mengungkapkan bahwa pengetahuan positif itu merupakan puncak pengetahuan manusia yang disebutnya sebagai pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan bersifat positif apabila ilmu pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala nyata dan konkret, yang artinya kita manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bukti yang nyata, bukan hanya sebagai abstrak. Kalau di zaman filsuf itu kan tidak ada bukti yang nyata, hanya berdasarkan pikiran, hanya berdasarkan self refleksi dari Aristoteles dan sebagainya. Namun sekarang di aliran positivisme mulai menekankan juga bahwa sebenarnya kita bisa memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan konkret, sehingga kita dapat memberikan penilaian tersebut. Oke, nah menurut Auguste Comte, manusia itu berkembang menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap teologis. Pada tahap ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia, tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan lebih tinggi daripada makhluk-makhluk selain insani. Masih ingat dengan kepercayaan animisme, politeisme, dan monoteisme ya, di mana kepercayaan akan dewa-dewi dan sebagainya. Nah, ini di tahap teologis. Oke. Kemudian di tahap metafisik disebut sebagai tahap transisi dari pemikiran Comte. Jadi bukan lagi ngomongin teologis yang mana tentang dewa-dewa, kekuatan abstrak, bahwa benda-benda ini yang yang berperan penting dalam kehidupan, tetapi lebih menekankan pada alamnya lagi, bukan pada dewa-dewinya tadi, tapi lebih menekankan pada gejala alamnya. Kekuatan kosmis, jadi
kekuatan alam, bahwa cuaca seperti ini yang mempengaruhi kita seperti ini saat ini gitu. Itu tahap metafisik. Sedangkan di tahap positif, di mana orang sudah mulai tidak gunanya lagi untuk berusaha mencapai pengenalan atau pengetahuan yang mutlak, tidak lagi mencari asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini. Jadi mulai membuat hukum-hukum, mulai melakukan pengamatan, mulai melakukan atau menggunakan akal penalaran pada tahap positif, di mana ini tahap teologis kan tidak ada penalaran bahwa dewa-dewi yang mengatur. Kemudian di tahap metafisik, di mana kekuatan alam itu yang sangat mempengaruhi. Nah, tapi di tahap positif tidak mencari lagi, tapi melihat fakta yang ada, kemudian menggunakan nalarnya, ya, menghubungkan fakta-fakta khusus, kemudian dengan fakta-fakta umum, kemudian bahwa sebenarnya ada sesuatu yang fakta yang umum. Jadi seperti yang kalau kita melihat sebuah berita, kita tidak lagi hanya mengatakan bahwa itu karena gejala alam atau itu karena hukuman dari Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan kita itu adalah hukuman dari Tuhan, nah kita sudah masuk ke tahap teologis, berarti kita belum beranjak ke tahap positif. Kita masih melihat bahwa sebenarnya gejala-gejala alam yang ditunjukkan itu karena ada keinginan dari kuasa-kuasa adikodrati. Nah, kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti kita masih di tahap zaman dahulu, ya, dimana kita masih memahami tentang kuasa itu yang paling atas adalah yang berkuasa, meskipun gejala yang ditunjukkan adalah gejala bencana alam. Nah, bencana alam kalau di tahap positif, manusia yang berada di tahap positif, mereka akan melihat ini ada proses di mana ada pergeseran lempeng bumi sehingga memunculkan getaran-getaran yang akhirnya membuat menjadi gempa bumi. Nah, itu yang disebut tahap positif, ketika manusia mencari fakta-fakta itu tadi, menggunakan akalnya, bukan lagi berserah pada alam. Nah, langsung masuk ke empirisme. Saya rasa empirisme ini yang terakhir di pertemuan kali ini. Empirisme ada John Locke, George Berkeley, David Hume, dan David Hartley, James Mill, dan John Stuart Mill. Nah, di empirisme ini menekankan bahwa kebenaran ialah hal yang sesuai dengan pelajaran masa lalu, individu atau pengalaman. Perkembangan individu tergantung dari keadaan lingkungannya di mana dia berada, sedangkan pembawaan tak berpengaruh. Nah, kalau dilihat di sini, kita nggak ngomongin lagi empirisme. Para empirisme ini tidak ngomongin lagi tentang faktor biologis, tentang faktor keturunan, tetapi lebih fokus pada kelingkungan. Nah, ini nanti yang menjadi dasar juga bagi aliran behaviorisme. John Locke itu filsuf dari Inggris, bersama dengan rekannya Isaac Newton. Mereka berusaha mencari kebenaran-kebenaran yang ada, pengetahuan yang ada. Nah, John Locke ini menolak gagasan René Descartes mengenai innate idea, karena sebenarnya manusia itu dilahirkan tanpa pengetahuan. Jadi kita diibaratkan sebagai kertas kosong. Ketika kita dilahirkan ke dunia, kita diibaratkan sebagai kertas kosong yang kita sebut, ini yang istilahnya dari John Locke adalah tabula rasa. Jadi kita dilahirkan seperti kertas kosong, di mana nanti ketika kita bertemu dengan lingkungan, ketika kita berada di lingkungan, kita akan satu persatu kita mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang dituliskan di kertas itu, sehingga terbentuklah kita menjadi pribadi yang seperti ini. Pikiran memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Tadi ya, seperti kertas tadi akan terisi ketika ada pengalaman. Karena pengalaman itu ada proses sensasi dan refleksi. Pengetahuan diperoleh melalui sensasi dan refleksi, namun sumber utamanya adalah panca indera.
Ya dong, kita nggak bisa dong kita kalau mendapatkan pengalaman tanpa panca indera. Kalian tidak mendengar, kalian tidak melihat, kalian tidak merasakan, kalian tidak bergerak. Apa yang kamu dapatkan? Pengetahuan apa yang kamu dapatkan kalau semua panca inderamu tidak kamu gunakan? Nah, makanya John Locke mengatakan bahwa sebenarnya pengalaman yang didapatkan manusia itu tetap bersumber dari panca indera meskipun ada proses yang diolah. Nah, kemudian John Locke juga mengatakan bahwa ada 3 macam simple idea, bahwa ide atau pengetahuan itu berasal dari sensasi maupun refleksi diterima secara pasif oleh pikiran. Sedangkan yang kompleks mengkombinasikan beberapa simple idea. Jadi misalnya ide A bertemu dengan ide B, kemudian menjadi sebuah ide baru. Itu yang disebut kompleks idea. Kita coba kasih contoh, misalnya ini, ketika kamu belajar naik sepeda, kamu melihat bahwa kamu lihat secara melalui mata kalian, melalui panca indera. Kamu terima secara pasif, kamu hanya melihat. Kemudian kamu belajar lagi, belajar naik sepeda, dan kemudian itu kamu kombinasikan ketika apa yang kamu lihat dengan ketika yang kamu pelajari. Nah, sedangkan asosiasi pengetahuan hasil dari menghubungkan atau mengasosiasikan simple idea dengan kompleks idea. Oke, lanjut ke Charles Berkeley, filsuf Irlandia, uskup di gereja Anglikan, jadi pemimpin di gereja Katolik gitu. Gereja Anglikan, sorry. Berkeley mengembangkan suatu pandangan tentang pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Nah, George Berkeley ini yang melawan pandangan skeptisisme bahwa manusia itu harus pragmatis aja. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, namun terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lainnya. Jadi ketika kamu tahu itu panas, api itu panas, bukan hanya karena dari mata, tapi karena dari panca inderamu yang sentuhan. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman, ya. Masih sepaham dengan John Locke tadi, berasal dari pengalaman. Sama juga ada tentang asosiasi dari sensasi. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Ini lebih mudah dipahami daripada yang di tokoh-tokoh filsuf yang Yunani dan Romawi. Nah, kita ke David, seorang filsuf Skotlandia. Nah, berpusat pada tulisan filosofinya, juga membahas tentang sensasi atau persepsi, dan dia juga yang mengenalkan ada prinsip sebab akibat. Ada 3 prinsip, yaitu prinsip sebab, prinsip kemiripan, dan prinsip keberlanjutan. Nah, kita lanjut ke David Hartley. Tadi David Hume. Nah, sekarang David Hartley. Beda ya. Sedangkan David Hartley ini fokusnya pada observasi, pada asosiasi juga, ada pemahaman bahwa repetisi ya. Semakin sering 2 ide terjadi secara bersamaan, semakin dekat 2 ide tersebut dihubungkan. Contohnya adalah misalnya begini. Ketika kamu melihat teman kamu selalu berpergian dengan seorang cowok, ya ini temanmu cewek dan selalu berpergian dengan seorang cowok. Nah, semakin sering kamu melihat kejadian seperti itu yang berulang kali, nah kamu menghubungkan bahwa mereka pacaran. Nah, atau juga misalnya pacarmu begitu, kamu melihat dia selalu bersama dengan lawan jenisnya, temannya yang itu, kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu pacar kamu selingkuh dan sebagainya. Nah, itu yang disebut
repetisi karena terjadi berulang kali dan kamu menghubungkan itu. Tapi ingat tadi yang dikatakan sama Francis Bacon, jangan menggunakan kesimpulan tanpa fakta-fakta yang ada. Lanjut ke James Mill, seorang filsuf Scotland lagi. Ini bahwa sebenarnya pemikiran proses mental itu sangatlah mekanis, seperti mesin, benar-benar seperti mesin. Ini yang sangat dipercaya oleh empirisme. Oleh karena itu pikiran tidak mempunyai kreatif, tidak punya fungsi kreatif. Ada hukum asosiasi di mana pemikiran sederhana yang muncul bersamaan akan membentuk pemikiran yang kompleks. Berjalan seiring waktu, akan pemikiran-pemikiran tersebut akan muncul menjadi satu pikiran, dan ketika satu pemikiran bergabung dengan pemikiran yang lain akan membentuk pemikiran-pemikiran yang kompleks. Intinya adalah kita itu suka menghubungkan, manusia menghubungkan dengan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang muncul bersamaan, seperti yang tadi saya ceritakan, contoh yang saya ceritakan, sehingga pemikirannya menjadi kompleks. Nah sekarang John Stuart Mill. John Stuart Mill ini adalah anak dari James Mill. Nah, ini punya anak, James Mill ini punya anak, John Stuart Mill, filsuf empiris Inggris. Ia mempelajari psikologi yang merupakan inti filsafat Mill dari ayahnya. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Menurut John Stuart Mill, manusia itu bisa membuat atau membentuk ide-ide sederhana dan ide-ide kompleks menjadi kualitas baru. Jadi tidak begitu hanya berbedanya dari si James Mill adalah John Stuart Mill ini lebih mengutamakan bahwa ada peranan aktif dalam manusia melakukan asosiasi tadi. Sedangkan tadi James Mill mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak memiliki fungsi kreatif tadi. Tapi John Stuart Mill mengatakan bahwa sebenarnya manusia masih punya kemampuan tersebut untuk lebih kreatif tadi, memiliki. Ini makanya disebut kreatif sintesis. Oke. Oh, ternyata kita masih ada. Saya lupa. Ternyata masih ada satu lagi pertemuan tentang tokoh filsafat, ya. Masih ada lagi pertemuan satu atau dua aliran tentang rasionalisme, fungsionalisme, saya rasa minggu depan yang terakhir kalau begitu. Oke. Sampai di sini semoga lebih bisa membantu kalian dalam memahami tentang kontribusi para tokoh-tokoh filsafat dalam psikologi. Kalau ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi ya. Kita sampai jumpa di minggu depan di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa mengerjakan mini quiznya. Oke, sampai jumpa lagi.